Presiden Prabowo melakukan tur perdananya ke luar negeri mulai dari Tiongkok, Amerika Serikat hingga nanti ke Inggris Raya dan akan kami bahas hal ini bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza di studio CNN. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya, karena Presiden Prabowo juga harus baik-baik karena hingga baik-baik 2 pekan ke depan ini padat ya. Tur 16 hari. 16 hari tur perdananya ke luar negeri. Memaknai tur perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri seperti apa, mengingat memang Presiden Prabowo Subianto ini memiliki concern yang lebih ke foreign policy kita. Ya, ini kunjungan lawatan perdananya ini menarik untuk kita telaah gitu ya. Presiden Prabowo memilih kunjungan perdananya ke Cina, kemudian ke Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC. G20 di Brazil, kemudian ke Inggris dan beberapa negara di Timur Tengah gitu ya. Yang menarik adalah kenapa, pertanyaannya kan kemudian kenapa kok lawatan perdananya ke Tiongkok gitu ya. Berarti kan dalam 1 tahun terakhir ini Presiden Prabowo 2 kali melakukan lawatan ke Tiongkok. Pertama ketika April 2024 lalu masih menjabat sebagai Menhan, tapi sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih gitu, melakukan lawatan ke Tiongkok. Dan sekarang ketika sudah ditetapkan resmi sebagai presiden juga melakukan lawatan perdana ke Tiongkok. Ini artinya memang Tiongkok memiliki posisi yang sangat krusial untuk Indonesia, dan memang harus diakui gitu ya bahwa sekarang Republik Rakyat Tiongkok ini memiliki peran yang sangat sentral, terutama dalam hal perekonomian gitu ya. Kita memiliki nilai perdagangan yang sangat strategis baik ekspor maupun impor dari Tiongkok gitu. Dari sisi ekonomi, dan lawatan ini kan juga membawa sejumlah pengusaha. Kadin gitu ya, dibawa oleh Presiden Prabowo, yang menjadi kapten turnya itu juga dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Artinya memang penjajakan peningkatan kerjasama strategis, dan itu terlihat dalam statement Presiden Prabowo untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Dalam hal ekonomi memang saat ini Republik Rakyat Tiongkok ini juga menjadi salah satu pemain utama gitu dalam perekonomian global. Hal lain tentu juga terkait dengan konflik laut Cina Selatan gitu ya. Dan ini mempertegas posisi statement sebelumnya bahwa Indonesia peran dalam dunia ini tetap sebagai negara non blok gitu. Karena itulah kemudian lawatan keduanya ke Amerika Serikat. Karena tentu tidak bisa meninggalkan Amerika Serikat dalam konteks hubungan antar negara, geopolitik dan lain sebagainya, terutama dalam hal pertahanan keamanan gitu. Karena banyak sekali alat-alat alutsista kita juga produksi dari Amerika Serikat gitu ya. Dan di sana Presiden Prabowo akan bertemu dengan Joe Biden dan juga Presiden terpilih Donald Trump. Dan untuk mengimbanginya itu kemudian ke KTT APEC, G20, kemudian ke Inggris Raya. Jadi seolah-olah memang ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain aktif, peran aktif gitu, bebas aktifnya, bebas dari aliansi antara poros Beijing atau poros Washington, karena kemudian melakukan lawatan ke semuanya, ke Inggris dan Timur Tengah gitu ya. Kalau persoalan dengan Rusia sebelumnya kan juga sudah waktu BRICS, waktu dia diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Dan pada waktu itu sempat kemudian muncul spekulasi apakah kemudian Indonesia akan lebih berpaling ke negara-negara global south gitu ya, ke negara-negara selatan. Tapi kan ini enggak ya, artinya memang sekarang seolah-olah menegaskan posisi bahwa Indonesia itu politik luar negerinya adalah bebas aktif gitu. Dan yang menarik juga selama ini kan begini Caca, kita ini banyak sekali mengaku sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Tapi sebelum-sebelumnya doktrinnya itu seringkali kemudian lebih pada tone aktifnya itu dalam tone yang negatif. Doktrin bahwa dulu misalnya ya ketika zaman Orde Lama itu Inggris, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis dan sebagainya, itu tone-nya negatif. Dan sekarang seolah-olah memang sedang dibangun bahwa kita bebas aktif dan bergaul secara positif dengan negara-negara superpower di dunia. Tentu kalau kita bicara negara superpower,
Sekarang pemain utamanya itu Cina, Amerika, dan Inggris sebagai Commonwealth, negara Commonwealth persemakmuran itu juga menguasai lebih dari separuh negara-negara dunia ini kan dulu juga pernah di 2/3 dunia ini kan dulu di bawah Imperium Inggris gitu ya, dan banyak negara kemudian masih bergabung dalam persemakmuran. Artinya memang Inggris juga memiliki peran cukup sentral, terlepas dari apakah perekonomian di Eropa saat ini sedang slow down, menurun, tapi setidaknya Inggris sebagai salah satu pemain global di dunia, salah satu kekuatan utama juga harus dirangkul. Kemudian negara-negara Timur Tengah, karena bagaimanapun nanti juga kondisi perekonomian di Indonesia pasti akan sedikit banyak dipengaruhi faktor geopolitik di Timur Tengah. Timur Tengah semakin panas, artinya itu yang tidak kita harapkan karena pasti akan memukul juga perekonomian di Indonesia. Nah, ini yang kita lihat sebagai lawatan Presiden Prabowo selama 16 hari ke depan. Dan itu tentu kita harapkan membawa dampak positif ke Indonesia, terutama dalam perekonomian, karena kita tahu saat ini ketidakpastian ekonomi di dunia, termasuk juga di Indonesia itu masih terjadi. Nah, kita harapkan kan ekonomi semakin stabil. Mata uang kita juga harus stabil karena kemarin juga sempat turun gitu ya sampai 15.700 dan sebagainya. Harus diperkuat semua sisi-sisi ekonomi. Bagaimana termasuk juga misalnya faktor anggaran kita. Apakah kita bisa memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 2025 dan ke depan gitu ya, karena hutang apalagi banyak jatuh tempo. Dan yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Di 2025. Dengan berbagai banyak program-program yang baru, tentu support dan kerjasama dengan pemain-pemain kunci di dunia ini harus ditingkatkan. Baik. Kalau ke Tiongkok sudah jelas bahwa memang mempererat kerjasama agar investasinya juga jauh lebih besar, Kadin dibawa dan lain sebagainya, investasi infrastruktur juga katanya dilakukan, militer juga dilakukan. Kalau dengan Amerika Serikat, apa yang dapat kita harapkan dampaknya dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertemu dengan Joe Biden, namun juga bertemu dengan elected President Donald Trump. Iya, bagaimanapun kan Amerika masih memegang salah satu pemegang kunci perekonomian gitu ya. Apapun kebijakan Bank Sentral Amerika misalnya terkait dengan suku bunga di sana, itu akan berpengaruh di Indonesia, kan seperti itu ya. Ini makanya kita tidak bisa meminggirkan Amerika begitu saja. Walaupun kita saat ini berakrab-akrab dengan Tiongkok misalnya, dengan Cina gitu. Tapi faktor Amerika sebagai salah satu negara adik kuasa itu juga harus tetap kita harus menjaga hubungan baik gitu ya, karena ekonomi dunia termasuk ekonomi di Indonesia itu banyak sekali terdampak dari kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika. Kemudian ketika kemarin pemilu Amerika, perekonomian di Indonesia juga turut terpengaruh, berdampak gitu ya. Beberapa misalnya nilai saham naik, ada beberapa yang nilai saham turun, dan orang menunggu gitu siapa nih presiden electednya gitu. Setelah terpilih akhirnya juga langsung berdampak kepada saham di perusahaan di Indonesia ya. Gitu kan. Nah, ini artinya ya harus diakui Amerika ini adalah pemain kunci juga di dunia gitu, terutama dalam faktor pertahanan dan keamanan gitu ya. Di Laut Cina Selatan, walaupun Amerika ini jauh gitu ya, tidak secara geografis tidak terdampak langsung, tapi kepentingannya juga ada di situ melalui poros Manila misalnya gitu ya, poros geografis jauh tapi kepentingannya dekat. Kepentingannya dekat. Kenapa mereka punya armada ke-7 ya di Asia Pasifik gitu ya. Jadi dan kita juga Pasifik kan Papua ke arah Biak dan kemudian ke Hawaii dan sebagainya itu kan kita berbatasan langsung juga. Banyak kepentingan-kepentingan Indonesia yang terpengaruh dengan kebijakan Amerika gitu. Karena itulah memang Amerika harus tetap kita nggak bisa meminggirkan begitu saja gitu ya. Walaupun banyak orang bilang sekarang anginnya ke timur gitu ya. Tapi pemain utama di barat tetap Amerika. Namun bagaimana memastikan
bagaimana mampukah juga Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia benar-benar berada di tengah, apalagi di tengah-tengah kondisi Amerika Serikat dan Tiongkok yang kita tahu masih perang dingin, perang dagang dan lain sebagainya. Presiden Prabowo ini kan memiliki rekam jejak hubungan yang ya dengan beberapa negara cukup baik. Salah satu indikatornya adalah banyak kepala negara yang hadir dan utusan kepala negara yang hadir ketika beliau dilantik tanggal 20 Oktober lalu gitu ya. Perwakilan negara-negara sahabat termasuk juga beberapa kepala negara dan kepala pemerintahnya hadir secara langsung. Lebih dari 25 kepala negara ya kalau nggak salah waktu itu berapa ya. Tapi yang jelas secara ini membuktikan bahwa sebagai presiden terpilih gitu ya, Prabowo sudah memiliki hubungan yang cukup erat dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Nah, yang kita harapkan memang kalau misalkan kita bandingkan dengan 2014 lalu gitu ya, pada saat itu Presiden Jokowi kan lebih pada dalam negeri ya gitu ya. Tapi sekarang sepertinya memang memposisikan bahwa Indonesia akan lebih bebas aktif gitu ya dalam percaturan global. Begitu Menteri Luar Negeri juga sudah melakukan lawatan ke beberapa negara dan sekarang Presiden Indonesia melakukan lawatan langsung ke beberapa negara. Tentunya yang kita harapkan adalah ketika beliau melakukan lawatan selama 2 minggu lebih, kondisi di dalam negeri tetap stabil kan gitu ya. Nah itu yang kita tetap harapkan karena kita punya pengalaman ketika Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu sering melakukan lawatan ke luar negeri, situasi politik di dalam negeri menjadi ada saja yang kemudian memanfaatkan situasi tidak begitu stabil gitu ya. Walaupun kondisinya berbeda tentu saja di era 20 tahun yang lalu dengan sekarang yang 24 tahun yang lalu gitu ya, kondisinya tentu berbeda. Pada saat itu Indonesia masih transisi reformasi kan, transisi demokratisasi dan sebagainya gitu. Tapi setidak-tidaknya memang hal yang harus diperhatikan secara detail ketika Presiden melakukan lawatan adalah bagaimana situasi di dalam negeri tetap terpantau gitu, tetap terjaga dengan baik gitu. 98 kan juga sama. Presiden Soeharto melakukan lawatan ke luar negeri, nggak berapa lama kemudian di Indonesia juga pada waktu itu semakin memanas dan tidak lama setelah pulang dari luar negeri situasi politik menjadi pecah dan harus turun gitu ya. Nah itu jadi ketika presiden keluar negeri yang harus dipastikan tentu di dalam negeri supaya tetap terjaga. Tapi nah kita harapkan adalah oleh-olehnya apa nih nanti gitu. Dampaknya apa buat rakyat. Jangan sampai lawatan ke luar negeri itu hanya menjadi jalan-jalan semata gitu kan. Nah, oleh-oleh yang bisa kita harapkan apa saja? Kalau yang sudah jelaskan dengan Tiongkok nih. Amerika Serikat baru akan dilakukan, G20, kemudian APEC dan lain sebagainya. Oleh-oleh apa yang tentu kita harapkan dalam konteks Indonesia sekarang dalam situasi ekonomi yang masih belum begitu baik ya, belum begitu pulih pasca pandemi, kemudian di tengah situasi perang Ukraina Rusia masih belum selesai, kemudian situasi di Timur Tengah belum selesai, dampak perubahan iklim juga masih begitu terasa. Tadi juga kan laporan dari kita dari Azerbaijan juga terkait dengan iklim gitu ya. Tentu adalah bagaimana kemudian kita memiliki ketahanan ekonomi yang cukup dan memastikan bahwa rakyat kita di dalam negeri di Indonesia ini bisa cukup sejahtera, meningkat kesejahteraannya. Karena sudah agak lama nih ekonomi di Indonesia itu cenderung stagnan. Dan kalau memang target Presiden Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, berarti kan dari sekarang harus digenjot tuh pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menarik investasi luar negeri masuk ke Indonesia. Karena itu akan menyerap tenaga kerja. Di saat sekarang kabar terkait dengan pemutusan hubungan kerja di beberapa industri kan terjadi. Tekstil, kemudian industri pangan dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan tentu yang pertama itu bagaimana kemudian menarik investasi ke dalam. Kemudian bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satu yang dibicarakan kan bagaimana kemudian Belt itu Belt Road Initiative itu bisa
berlangsung dengan baik antara dari hubungan Cina dengan Indonesia tanpa kemudian mengesampingkan hal-hal yang misalnya terkait dengan lingkungan, kemudian masyarakat adat tidak terpinggirkan dan sebagainya. Nah itu yang kita harapkan tentu adalah oleh-oleh dari situ. Nah hal lain mungkin adalah kalau memang Presiden Prabowo ingin meningkatkan kekuatan pertahanan keamanan, pasti kan itu juga akan dibicarakan. Inisiatif-inisiatif yang sekarang digagas kan ada beberapa hal ya terkait dengan politik, kemudian hubungan masyarakat dan budaya, termasuk juga maritim, termasuk juga militer. Ini kan beberapa hal yang sekarang misi dari lawatan-lawatan ini kan di hal-hal tersebut gitu ya. Itu yang tentunya kita harapkan bahwa pulang dari situ kita semakin meningkat, ekonominya juga seperti yang diharapkan pertumbuhan 8% gitu ya, 8%, mengurangi pengangguran, bahkan pengangguran harus ditekan sampai 0%. Oleh seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan. Itu artinya sebenarnya dengan kondisi Indonesia saat ini, kondisi dunia dan geopolitik saat ini, kebijakan sesegera mungkin mengaktifkan kembali politik bebas aktif Indonesia, kembali ke kancah internasional, ini adalah strategi yang tepat dilakukan. Iya, kita ini kan negara bisa dibilang negara besar juga dan memang kita harus berperan aktif dalam, karena itu salah satu yang termaktub dalam undang-undang kita kan. Mandat undang-undang kita itu kan itu memajukan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Satu hal itu kan turut memajukan ketertiban dunia gitu ya, menjaga ketertiban dunia. Nah, di tengah situasi sekarang konflik di Timur Tengah antara Israel, Palestina, Israel, Libanon, belum lagi kemudian ketegangan dengan Iran dan sebagainya, itu kan harus kita berperan aktif di sana dengan mengirim pasukan Garuda di sana ya, di UNIFIL gitu. Udah tercatat 40 kali nih kena serang UNIFIL oleh Israel. Itu kan harus, dan Presiden Prabowo kan sudah menyebutkan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan, menambah pasukan untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah gitu kan. Nah, peran aktif itu, peran sebagai politik luar negeri bebas aktif itu kan yang memang sekarang lagi kita melihat digenjot gitu ya. Ya sebagai negara, kita sebagai di kawasan misalnya, kita ini kan dianggap sebagai big brother-nya lah ya, big bro-nya itu di Asia Tenggara gitu. Jadi artinya iya harus, ya memang seperti itulah, sebagai big brother di big bro-nya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus mampu menjalankan fungsinya gitu, menjaga ya terlibat dalam peran aktif. Bagaimanapun kita ini kan negara yang cukup besar gitu ya, cukup besar. Dan karena belum 1 bulan kan sudah terlihat cukup perbedaannya dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya yang fokus kepada dalam negeri, dan ini langsung memberikan angin segar, langsung fokus salah satunya ke luar negeri. Iya, kalau kita lihat pada waktu itu kan kalau Presiden Jokowi lebih fokus pada di awal-awal masa pemerintahannya ya. Bahkan Presiden Jokowi itu baru hadir di sidang umum PBB kan menjelang akhir-akhir pemerintahannya gitu ya. Selama tahun-tahun pertama itu nyaris tidak pernah terlibat aktif gitu. Di pemerintahan yang pertama kan Wakil Presiden Yusuf Kala yang lebih aktif ke luar negeri. Kalau sekarang kan Presiden Prabowo yang take lead gitu. Yang kita harapkan dengan take lead-nya beliau sebagai pucuk pimpinan tertinggi lah ya di negara kita, pemerintahan kita, itu bisa membawa kebaikan buat bangsa. Nah, yang kita harapkan sebenarnya itu. Jangan sampai kemudian lawatan-lawatan ini hanya menjadi lawatan-lawatan semata tapi tidak membawa kebaikan buat bangsa dan negara. Yang tentu yang itu yang kita harapkan. Nanti kita lihat ya Caca, ini sebenarnya seperti tentu PR-PR tadi itu yang bahwa kita masih banyak nih PR-nya di Indonesia ini kan. Kemiskinan masih relatif tinggi, pengangguran juga relatif tinggi, banyak lulusan-lulusan, misalnya lulusan SMK yang masih menganggur. Nah, ini kan PR-PR yang harus diselesaikan. Bagaimana PR-PR diselesaikan kan butuh modal juga gitu. Menarik investasi, selain juga menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi di tanah air kita. Nah, ini yang kita harapkan
dari lawatan-lawatan inilah gitu. Semoga lawatan perdana ini benar-benar menjadi kerja nyata, tidak hanya diplomasi belaka. Seperti itu ya. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Mas Revo telah bergabung malam hari ini langsung di studio CNN Indonesia atas dialognya. Terima kasih Mas Revo. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.